Halo teman-teman, semoga teman-teman masih semangat ya untuk lanjut belajar menulis artikel yang SEO friendly di CMS WordPress. Sebelumnya kita udah belajar untuk menulis judul, kemudian paragraf pembuka, lalu gambar sampul, daftar isi, headings 2, headings 3, dan juga menyematkan gambar isi artikel atau advanced image. Hari ini kita akan belajar untuk mengetahui tentang meta descriptions, kemudian mengoptimasi bagian dari basic SEO dan juga readability yang masih ada error. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian meta description yang merupakan salah satu indikator di Focus Keypress. Kita lihat untuk subindikator Focus Keypress in meta description itu sudah checklist hijau. Karena pada AIOCO ini dia sudah default atau otomatis. Namun baiknya kita coba belajar untuk menulis pada meta deskripsi secara manual. Sebelumnya, apa sih meta deskripsi itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pastinya kita akan familiar nih ketika kita mencari di Google. Biasanya tampilannya seperti ini ya. Di sini aku sudah ketik kata kunci di Google pencariannya yaitu CPNS 2025. Kemudian biasanya keluar ini ya, judul yang bisa diklik warna biru beserta dengan kalimatnya di bawahnya. Nah, yang disebut sebagai meta description atau meta deskripsi adalah ini. Jadi kalimat yang ada di bawah judul ini disebut sebagai meta deskripsi. Kemudian yang biasanya link atau judul yang bisa kita klik ini disebut sebagai meta judul. Jadi yang bisa kita klik ini, judul ini disebut sebagai meta judul, dan kalimat yang ada di bawahnya, kalimat pendek ini disebut sebagai meta deskripsi. Kira-kira teman-teman, apa sih guna dari meta deskripsi? Meta deskripsi berfungsi untuk memberikan deskripsi singkat tentang halaman web yang akan muncul di hasil pencarian mesin pencari. Meta deskripsi yang menarik dan relevan dengan kata kunci pencarian dapat membantu situs web muncul lebih tinggi di hasil pencarian. Oleh sebab itu, kita perlu membuat meta description yang relevan dan juga menarik dengan kata kunci. Jadi langsung aja kita login ke CMS WordPress. Kemudian, untuk optimasi meta description ini ada pada bagian edit snippet. Jadi, di bagian general kita menuju ke kolom edit snippet. Nah, sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa meta description sendiri biasanya berisi gambaran umum yang akan kita tulis di bagian isi artikel. Dan itu mirip dengan paragraf pembuka. Namun, paragraf pembuka ini kan kalimatnya panjang. Maka meta description itu mempunyai batasan jumlah kata atau karakter. Jadi sebelum kita ke bagian edit snippet, kita akan coba nih copy paste dulu untuk bagian paragraf pembuka. Nah, di sini kemudian sudah di highlight, lalu klik titik 3 options, kemudian klik copy. Lalu kalau sudah kita ke bagian edit snippet. Nah, jika sudah klik bagian edit snippet, maka akan muncul kolom preview snippet editor. Teman-teman, sebelumnya kita akan cari tahu dulu nih tentang post title dan juga meta description. Namun yang akan kita pelajari pertama adalah bagian post title. Kita lihat teman-teman, di bagian post title itu mencerminkan judul ini. Ini adalah bagian dari post title. Nah, sebelumnya kita lihat nih, post title ini terdiri dari 3 bagian apa aja sih? Ada post title itu sendiri, separator, dan site title. Nah, sebelumnya, site title itu apa? Site title itu adalah website kita sendiri, yaitu kelas writing. Ini disebut sebagai site title. Kemudian yang disebut sebagai separator adalah tanda strip ini disebut sebagai separator. Lalu kemudian post title itu yang mana? Post title adalah ini.
Formasi CPNS 2025 Free Latihan Soal PDF. Itu adalah judul kita sendiri. Nah, biasanya teman-teman untuk bagian judul ini tidak perlu menyematkan site title dan juga separator. Jadi, bisa teman-teman hapus aja. Caranya adalah di kolom biru ini arahkan kursor di samping site title, kemudian delete, hapus. Sampai site title-nya hilang. Nah, hilang kan site title-nya. Kemudian separatornya kita hapus, delete lagi, maka hilang juga separatornya. Jadi yang tersisa adalah judul. Nah, di bagian judul ini berarti bisa kita panjangin lagi. Karena apa? Karena judul kita berjumlah 39 karakter dari 60. Berarti sebenarnya kita masih bisa nambah kata pada bagian judul. Jika teman-teman biasanya ingin ada separator dan site title dikembalikan lagi, maka bisa klik aja icon plusnya. Plus separator dan plus site title. Namun kalau aku biasanya aku hapus untuk site title dan juga separator supaya aku bisa menambahkan kata pada bagian judul. Karena masih 39 dari 60 maksimalnya jumlah karakter. Kemudian kita kembali lagi ke bagian meta descriptions. Untuk meta descriptions ini sudah ada tulisan post excerpt. Nah, ini teman-teman, kita hapus aja. Arahkan kursornya di samping, kemudian kita delete. Kita lihat pada bagian meta description, yaitu ini ya, meta description yang di bawah judul. Ini masih 0 dari 160 karena barusan kita hapus. Jadi maksimal membuat karakter di meta description adalah 160. Kita pastekan yang tadi kalimat dari paragraf pembuka yang sudah kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus saja bagian yang kalimat tidak perlu ya. Kita hapus saja. Kita lihat 469 dari 160 maksimal jumlah karakter yang direkomendasikan. Sekarang kita isi saja dengan bagian penting yang akan kita deskripsikan, yaitu apa? Misalnya kita langsung ke kalimat kedua. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas formasi syarat jadwal. Kita lihat masih 167. Berarti kalimat-kalimat ini masih perlu kita ubah lagi. Teman-teman, jangan lupa juga kita harus membuat kalimat yang atraktif, menarik, supaya pembaca itu tertarik untuk klik artikel kita. Misalnya kata-katanya bisa kita pendekin aja. Dalam artikel ini ada info, misalnya ya. Nah, begini ya teman-teman, contoh dari meta deskripsi. Jadi, meta deskripsi itu pertama harus mempunyai kata kunci, yaitu CPNS 2025, kemudian mempunyai gambaran umum dari isi artikel, yaitu formasi, syarat pendaftaran, jadwal, tips sukses, dan tautan latihan soal dan pembahasan yang bisa diunduh gratis dalam bentuk PDF. Unduh di sini. Gitu. Jadi kita harus menyematkan kalimat yang atraktif. Intinya ada 3 poin, yaitu kata kunci, lalu gambaran umum isi artikel, dan juga kalimat atraktifnya. Misalnya, unduh di sini, gratis gitu misalnya ya. Ini dibalik ya misalnya. Unduh di sini gratis. Kita lihat di sini 157 dari 160. Oh, berarti ini sudah oke, gitu. Dan kita lihat previewnya, ini dia judul, kemudian ini dia meta description kita nanti yang kelihatannya muncul di Google. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, bisa langsung aja
klik icon silang, kemudian jangan lupa klik Save Draft. Teman-teman juga bisa melihat previewnya dari meta description pada bagian kolom kotak ini yang ada di samping kanan atas kita. Kita lihat meta description kita masih menjadi centang hijau, artinya sudah cukup baik. Kemudian selanjutnya kita akan lihat nih pada bagian title. Oh, ternyata title-nya tadi kan udah beres ya, udah checklist hijau semua. Dan sekarang title-nya dikasih indikatornya silang merah. Tertulis keterangannya bahwa judulnya terlalu pendek. Karena apa? Karena tadi kita sudah hapus ya bagian side title dan juga separator. Nah, berarti di sini bisa ditambahin nih teman-teman. Misalnya ya, teman-teman bisa tambahin terbaru. Kita lihat indikator dari SEO title-nya, akhirnya dia menjadi checklist hijau. Tapi kalau misalnya aku hapus nih terbarunya, maka indikatornya menjadi silang merah. Seperti itu ya. Berarti judul kita sudah cukup. Kemudian kalau sudah all good, kita close aja. Kita ke bagian basic SEO. Kita lihat mana nih indikator yang masih error. Indikator yang masih error terdiri dari internal links dan juga external links. Internal link yang mengarah ke website kita sendiri. Kemudian external links adalah link yang menuju ke website lain di luar website kita. Misalnya untuk internal links biasanya ada baca juga ya. Teman-teman suka nggak sih ketika membaca artikel, itu biasanya ada tulisan baca juga seperti ini. Kita lihat contohnya aja ya. Untuk internal links, kita lihat contoh dari tulisan peserta sebelumnya. Nah, di sini. Jadi di pertengahan membaca artikel, ada tulisan baca juga. Nah, sebenarnya tujuan dari baca juga ini, selain untuk mengoptimasi internal link, yang isinya nanti ke website kita sendiri, tapi itu juga supaya pembaca itu tahu bahwa website kita ini lengkap. Jadi nggak cuma misalnya menyajikan artikel tentang wisata Bogor, tapi kita juga menyajikan nih artikel tentang wisata alam Lebak, Banten. Jadi supaya pembaca itu tertarik untuk langganan baca di artikel atau website kita. Kita lihat nih ya, misalnya kalau kita klik si destinasi wisata alam Lebak, Banten ini, maka akan mengarah ke artikel kita lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, pada bagian, misalnya, pada bagian pertengahan artikel nih, aku mau tulis baca juga. Kita enter aja, tinggal tulis baca juga, _2. Misalnya, untuk internal links itu bisa diambil dari websitenya Kelas Writing ya. Di sini misalnya teman-teman mau ambil misalnya yang berkaitan dengan belajar CPNS. Misalnya berkaitan dengan cara belajar CPNS apa? Cara mengatasi stresnya. Misalnya ya, ketika kita udah banyak belajar tuh, rasanya seperti pusing, stres, atau bingung, kita bisa nih teman-teman misalnya yang berkaitan dengan artikel tersebut. Langsung aja ini teman-teman copy paste judulnya. Nah, di sini kita copy, kemudian kita pastekan pada bagian baca juga. Nah, untuk menyematkan linknya, caranya adalah dengan kita highlight. Kita highlight kalimat judul tadi, kemudian kita ke bagian klik ini, icon link, lalu ke bagian Kelas Writing, kita copy lagi websitenya. Nah, di sini sudah aku copy websitenya, lalu kita tempelkan, kemudian klik open in new tab. Nah, kemudian teman-teman klik alamat webnya. Ketika dia sudah berubah menjadi biru, maka internal links-nya dia sudah mengenali dan menjadi checklist hijau. Artinya sudah ada link yang mengarah ke website kita sendiri. Selanjutnya external links itu biasanya dari website luar. Misalnya contohnya website luar apa teman-teman?
Misalnya ketika kita menulis ya, dari paragraf pertama, misalnya dilansir dari, misalnya kita ambil dari situs pemerintah ya, kita ambil dari ini, webnya BKN ya, ini dari web ini berarti ya, SSCASN. Ini kita copy paste aja tautannya, kemudian balik lagi ke CMS WordPress, kita tulis dilansir dari website, dilansir dari SSCASN aja boleh, dilansir dari SSCASN, formasi CPNS diperkirakan. Nah ini misalnya ya teman-teman ya. Kemudian kita klik icon link, sudah disorot, klik icon link, kita pastekan, klik open in new tab, lalu klik linknya. Maka external links-nya dia sudah checklist hijau, karena berarti sudah dikenali ada web eksternal. Nah teman-teman, untuk melansir dan juga menyadur, itu baiknya gunakan web yang kredibel. Misalnya web dari pemerintahan atau web dari pendidikan. Contohnya apa? Misalnya web dari pemerintahan itu, dia domainnya go.id. Atau misalnya dari pendidikan bisa ac.id. Nah seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyematkan tautan dari external link yang tidak kredibel atau dari website luar yang banyak iklan yang dilarang. Misalnya iklan yang dilarang itu misalnya iklan penipuan, iklan judi online dan lain-lain, sebaiknya dihindari untuk menyematkan external linknya. Jadi sematkan external link dengan info yang valid dan juga domain yang kredibel dari web itu sendiri. Kemudian kita lihat ya, untuk indikator basic SEO-nya dia sudah baik. Lalu kita lihat indikator readability ada 3 error. Kita lihat yang masih error, misalnya apa? Transition words. Transition words ini dia masih silang merah, karena apa? Karena transition words ini dia mengoptimasi untuk kata transisi dalam bahasa Inggris. Jadi berhubung artikel yang kita buat adalah bahasa Indonesia, maka tidak apa-apa kalau transition words-nya masih silang merah. Kita lihat nih contoh transition words dalam bahasa Inggris, misalnya apa? Again, also, and then, besides, equally, important, dan lain-lainnya. Nah, jika teman-teman menggunakan artikel bahasa Inggris menulisnya, maka transition words-nya dia bisa berubah. Tapi kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, maka tidak apa-apa, dia masih silang merah. Kemudian indikator selanjutnya ada consecutive sentences. Kita lihat terdapat pengulangan kata nih, sampai 3 kali dengan awal kata yang sama. Di mana sih kira-kira kata-kata yang berulang kali yang sama? Kita lihat nih, ini kan ada icon mata, ini kita klik aja. Nah nanti dia akan ngasih tahu nih kalau terdapat pengulangan kata di awal. Jadi sebaiknya dihindari ya untuk terjadi kata yang sama, pengulangan yang sama di awal kalimat. Namun karena memang ini adalah penyebutan, tes wawasan kebangsaan disebut TWK. Nah itu nggak bisa aku ubah kan. Namun kita bisa nih, kita bisa akali misalnya dengan nulis seperti ini ya. Pertama, misalnya ada tes wawasan kebangsaan gitu. Kemudian di sini kedua misalnya ya. Kedua yaitu tes intelijensia umum. Ketiga yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, kita lihat nih. Untuk consecutive sentences-nya dia sudah checklist hijau. Berarti udah bervariasi nih untuk kalimat awal kita. Namun teman-teman, apabila memang kata-kata awalnya itu merupakan sebuah penyebutan atau sebuah istilah yang memang tidak bisa diubah, maka tidak apa-apa.
jika consecutive sentences-nya dia silang merah. Tapi kalau misalnya dia masih bisa diubah seperti ini, juga tidak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya indikator yang masih silang merah adalah flash reading ace. Nah ini yang dimaksud adalah tingkat keterbacaannya. Dari sulit hingga mudah misalnya begitu ya. Namun untuk indikator yang terakhir ini juga mengoptimasi dalam bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Jadi karena artikel kita juga bahasa Indonesia maka tidak apa-apa jika indikator leading edge ini masih silang merah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk dua bagian indikator ini, transition dan juga flats ini gak apa-apa kalau misalnya masih silang merah atau masih dua error. Kita lihat nih untuk skor dari IOCO-nya sudah sangat lumayan. Kita memperoleh 93 dari 100. Nah, target kita yang baik adalah skor IOCO-nya bisa sekitar 84 hingga 90-an. Karena kalau untuk 100 kan tidak mungkin, karena ada indikator yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi maksimal teman-teman boleh banget nih targetnya yaitu 93. Atau startnya dari 80-an, 84, 86 itu udah boleh banget. Karena kita juga masih belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk bagian finalisasi artikel, nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi teman-teman bisa simak sub video selanjutnya, yaitu tentang finalisasi penulisan artikel.